Pendengar, pada pagi hari ini telah hadir bersama kami Dr. Agus Yudo Santosa atau akrab disapa Dr. Yudo. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Aryo. Baik dokter, sebelum kita lebih jauh membahas topik terkait dengan tips aman berpuasa bagi penderita gagal ginjal, bisa diilustrasikan gagal ginjal ini seperti apa sih dokter? Iya. Jadi kebetulan kemarin topiknya menarik ya. Nanti pada saat diskusi tidak fokus membahas orang gagal ginjal kan nggak enak, serem. Serem. Kok yang gagal ginjal tok yang dibahas lah. Saya ini mau OTW penyakit ginjal kok nggak sedikit diciprati ilmunya. Nah, makanya memang judulnya itu supaya yang saudara kita yang mungkin tidak beruntung hari ini sedang cuci ginjal, siapa sih yang orang nggak pengen beribadah itu loh Mas Aryo. Setuju. Makanya nanti kita combine, ini tuntunan agama begini, ini tuntunan medis begini, nanti ketemu di tengah-tengah. Nah, itulah kenapa setiap kali ada orang, dok saya ini sudah kena ginjal, saya sudah kena enggak? Nah, biasanya begitu. Dan biasanya yang paling sering itu gini, dok kencing saya berbuih. Jadi bukan lagu buih apa ya? Buih jadi permadani. Iya, bukan buih di WC ini gitu. Akhirnya ya Pak, ya memang masyarakat sekarang itu lagi viral, begitu kencing berbuih berobat. Nah, langsung panik ya. kan? Dan itu benar Mas Aryo. Nanti ada lab namanya pemeriksaan kencing. Baik. Seringkali loh kencing saya hasilnya baik Bu, oh gampang, bisa diganti di ASI Advis namanya, dirubah pola makannya. Nah, nanti ada pada chapter berikutnya nanti, setelah topik utama nanti kita akan spill sedikit tentang itu. Nah, nomor 2 ya tidak hanya periksa pipis juga tapi atau urin, tapi juga ada pemeriksaan darah yang menandakan oh ginjalnya bapak sama ibu sekarang sudah mulai sedikit terganggu. Baik. Tapi terus jangan lihat hasilnya labnya, biasanya angkanya merah kayak tanggalan. Tanggalnya RRI itu mana? Nah, itu kelihatan merah langsung stres. Waduh, lapor saya merah. Enggak. Karena nanti orang yang sakit ginjal itu ada 3. Yang satu pola makan, habit, kebiasaan. Nomor 2 memang asli ginjalnya ada masalah. Dan yang ketiga ginjalnya atau salurannya ada pembuntuan. Baik. Kalau istilah medisnya itu pre-renal, renal, dan post-renal. Kalau dalam bahasa awam, habit, pola makan, nomor 2 lifestyle, nomor 2 adalah memang asli dari ginjalnya kurang sehat, nomor 4 sumbatannya yang terganggu, ada sesuatu yang menyumbat alirannya. Dan itu bisa loh Mas diperiksa dengan kayak alat imaging ya, kayak USG, foto ronsen, dan itu ada semua. Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas BPJS free di rumah sakit yang ada di Jember ini gitu. Nah, setelah tahu dia labnya, hasil pemeriksaan penunjangnya seperti itu, barulah si dokter itu memberitahu, Bu, tenang Bu, masih stadium ringan, bisa diperbaiki dengan lifestyle, gaya hidup pola ya. hidup. Iya dok, saya tuh suka kerupuk-kerupukan. Oh, kerupuk ini juga bisa memicu. Ada lemaknya ya, gorengannya itu. Iya. Apalagi gorengannya kan ireng gitu hitam. Aduh, ini merasa tersindir ya. Pecinta kerupuk ini agak susah memang kalau terlalu banyak. Tidak hanya kerupuk aja, tetapi juga ada faktor resiko yang nanti kita bahas pada chapter 2 atau bab 2. Itu yang selayang pandang tentang ginjal saya sudah kena. Tapi yang di masyarakat itu sering kita jumpai, datang itu mesti gini, dok kencing saya berbuih dok. Jadi ingat lagu tadi. Buih jadi permadani. Iya, itu lagunya enak, ini kencing buih itu. Waduh, mesti begitu. Dan memang sudah di masyarakat kita di level manapun, begitu ke kamar mandi, loh kan yang di water closet WC itu kan yang celowokannya itu, budak, gimana ini dok? Nah, itu belum udah stres. Padahal setelah diperiksa, loh Bu, nggak ada apa-apanya Bu, kuman nggak ada, darah nggak ada. Ibu ternyata lifestyle-nya diperbaiki. Gitu, berarti karena memang penyakit ginjal ini sebenarnya apakah bisa self-diagnose atau diagnosis mandiri dengan memperhatikan bagaimana kondisi urin tadi? Ya tidak harus, setidaknya kalau masyarakat sudah mulai mainstreamnya begitu kan, masyarakat sudah awareness-nya atau warning sign-nya, kepekaan atau sensitivitas terhadap kesehatan kan sudah lumayan. Urusan nanti ada nyeri pinggang yang dicurigai ada batu itu nanti. Ini lebih berat lagi ya nanti ya. Setidaknya itulah. Baik dokter, memasuki bulan Ramadan bagi penderita gagal ginjal, persiapan yang matang sangat krusial tentunya untuk keberhasilan puasa yang aman. Oleh karena itu, konsultasi dengan dokter spesialis ginjal menjadi langkah awal yang tak bisa diabaikan pendengar. Seberapa penting sih dokter konsultasi dengan dokter spesialis ginjal
ginjal sebelum memutuskan untuk berpuasa bagi penderita gagal ginjal, dan apa saja hal-hal penting yang perlu didiskusikan dalam konsultasi tadi? Iya, itu yang sering ditanyakan. Dok, saya ini sudah ada kena penyakit gangguan ginjal stadium 4 dan 5. Sudah ada langsung nomornya gitu. Baik. Oh iya Bu, pada prinsipnya ini kebetulan audiennya bagi yang beragama muslim, nifas, ibu hamil, menyusui, orang tua sekali, itu ada diskon. Jadi dengan cara membayar fidyah sebesar 1 mud atau sekitar 0,7 kilogram. Nah, tapi ya berasnya jangan beras paling murah lah kalau mau ganti gitu kan, sehari berapa kali. Nah, terus nomor 2, setelah tadi pertanyaannya, ya kalau masih, jadi pada saat pemeriksaan lab itu sudah keluar hasilnya stadium 1, 2, 3, 4, 5. Kalau stadium 1, 2 itu di hasil pemeriksaan Bapak Ibu sekalian berobat di rumah sakit itu aman Bu. Bapak Ibu jangan khawatir, free, aman. Yang agak serius itu kalau sudah di atas 3, jadi 4, 5 itu sudah mulai harus lebih waspada karena ada syarat-syaratnya. Baik. Nah, jadi nanti Bapak Ibu syarat-syaratnya apa Pak Dokter itu yang 3, 4, 5 itu misalnya sebelum dokternya keluar hasil lab penunjangnya atau lab lengkapnya tentang per fungsi ginjalan itu setidaknya udah punya data, oh hasil lab saya ginjal saya sudah tidak sehat. Nomor 2 seperti Mas Haryo tadi bilang Mas, elektrolitnya sudah mulai acak-acakan. Nomor 2, apabila nanti dari hasil labnya itu kok ini kebetulan Ramadannya kan kurang berapa minggu ya nih ya, 1 minggu, 2 minggu. Iya, insya Allah 2 minggu. Nah 2 minggu inilah ada waktu, karena nanti kalau misalkan hari ini cek terus ginjal saya angkanya 3, terus maaf misalkan angkanya 13 gitu, terus tahu-tahu nanti minggu depan sudah naik 30%, jadi jelek gitu loh. Maka ini menjadi precaution, kalau bisa janganlah, karena sudah ada peningkatan yang signifikan gitu. Terus nomor 2, orang-orang sudah kena divonis sakit ginjal maupun yang sudah cuci darah terus berat badan saya kok naik ya seminggu ini 2 kilo, itu hati-hati, sudah tanda-tanda kelebihan cairan. Ya janganlah gitu. Nah, oleh karena itu yang masih stadium 1, 2 tadi yang masih lampu kuning, yang lampu kuning ya bolehlah puasa, tapi jangan lupa jangan banyak makanan yang tinggi kalium, itu kan berbahaya kalau sudah stadium 3 ke atas. Tinggi kalium ini contohnya seperti apa? Ya, buah-buahan. Buah-buahan itu tinggi kalium. Semua buah atau memang ada beberapa buah tertentu yang diperbolehkan? Buah yang paling juara 1 paling tinggi sedunia itu pisang Mas. Pisang. Ya, nomor 2 kaldu apapun, kaldu ayam, kaldu itu juga juara 2. Yang lain-lain ya buah. Makanya orang yang gangguan ginjalnya terganggu stadium 4, 5 yang tadi mendekati mau cuci darah atau cuci itu, biasanya buahnya direbus Mas. Oh, direbus. Supaya kaliumnya keluar bersih, sehingga 15 menit sudah hilang kok kaliumnya. Sehingga Dok rasanya kan nggak seger. Memang kalium itu bikin seger, tapi kalau diminum berbahaya gitu. Seperti itu. Jadi cara-caranya yang sudah. Nah, tadi pertanyaannya tadi Mas Haryo loh, kalau sudah stadium saya 4, 5 kan jadi yang sudah cuci darah ya, itu ya kalau bisa begitu. Kalau sekarang stadium 4, 5 saya baik-baik saja ya silahkan. Tapi kalau sudah mulai ada sesek, kakinya bengkak, mukanya bengkak, terus kok darah saya detensi tambah turun, kemudian dilihat matanya di sini, ininya, loh, kok anemia, pucat, kemudian sama petugas kesehatan detensi, tensi saya kok di atas 180, namanya hipertensi. Waduh. Ya janganlah, apalagi dikasih obat baik itu obat anti hipertensi atau obat yang lain yang dari rumah sakit atau dari fasilitas kesehatan itu, Bu, ini harus diminum 3 kali. Gak mungkin dia harus puasa karena harus minum 3 kali. Dan itu kan mengganggu proses pengobatannya, sehingga sebaiknya tidak disarankan untuk berpuasa. Apalagi dia sudah ngunek-ngunek, muntah-muntah, minum pil aja sudah setengah mati. Nah, itulah yang kondisi-kondisi yang kira-kira lampu merah. Yang tadi yang saya jelaskan itu lampu kuning. Boleh Bu, nggak ada darah tinggi, nggak ada pucat, nggak ada sesek, nggak ada mual-mual, tensinya juga nggak tinggi, matanya nggak pucat. Silakan Bu, lampu kuning. Lampu kuningnya itu tadi
Ya kalau mau buka sahur ya buahnya ya direbus lah. Ada beberapa warning Iya, lah jangan ya. asin-asin lah. Itu ya Mas Darja tadi pinter sekali dia menyampaikannya gangguan elektrolit. Nah, itu bagus sekali nih. Sampai baca di mana Mas? Jangan-jangan sudah baca-baca dulu sebelum acara hari ini. Iya, alhamdulillah kan sekarang makin dimudahkan dengan internet ya dokter ya. Sehingga jangan dikambing hitam, jangan dicari gini. Hore, saya kena gangguan fungsi ginjal, jadi saya bebas nggak puasa lah. Itu kan namanya memang ya nggak gitulah. Semua kan ada tuntunannya. Yang kalau stadium 1-2 ya jangan dijadikan alasan. Dok, saya nggak usah puasa ya. Ini ginjal saya itu stadium 1-2. 1-2 itu ringan masih bisa diperbaiki dengan lifestyle. Baik. Nah, yang 1-2 itu dengan puasa itu bisa baik loh hasilnya. Kan saya belum tampilkan grafiknya gitu. Tapi ini menarik loh dokter, sekaligus menjadi penegasan mungkin beberapa di antara kita ini ya, bisa dibilang menjadi manusia yang berprinsip kalau bulan Ramadan ya harus full ibadah, sedangkan beliau-beliau ini mengalami yang namanya gangguan ginjal. Biasanya tidak mengindahkan yang namanya pengobatan, lebih memilih ke prinsip agamanya tadi. Sedangkan tadi sudah dijelaskan sama dokter Yudo bahwasanya memang ada beberapa klasifikasi atau warning tertentu yang mana Anda diperbolehkan untuk tidak puasa bahkan ya dokter ya. Baik, sempat disinggung juga terkait dengan penggunaan obat-obatan yang tentunya merupakan bagian penting ya dalam pengobatan gagal ginjal. Beberapa obat mungkin perlu penyesuaian dosis atau jadwal selama puasa. Nah, bagaimana penyesuaian dosis dan jadwal obat-obatan bagi penderita gagal ginjal selama berpuasa agar tentunya tetap aman dan efektif ini dokter Yudo? Iya, jadi bagi yang sudah cuci darah rutin, yang pilnya itu sehari 3 kali, wah itu nanti ruwet berisiko. Mending di-spill saja, terus juga di dalam agama ada dispensasi yang saya sebutkan di halaman pertama tadi, bisa kok bayar vidya karena sudah lampu merah. Nah, yang lampu kuning yang Mas tanyakan tadi, dok, minuman saya pil saya kan diminum 2 kali. Oh bisa Bu, sahur sama buka. Itu pun pada saat sahur dan buka itu misalnya pasiennya itu cuci darah dengan ada latar belakang penyakitnya kencing manis. Pil kencing manis diminum bisa sahur dan buka, tapi ingat penyesuaian dosis yang ditanyakan Mas Haryo tadi itu harus diperhatikan karena orang gangguan fungsi ginjal biasanya aras-arasan sahur. Nah, ini. Nah, kalau sudah arasan sahur kemudian minum pil obat gula, maka dia bisa ngedrop. Makanya dokternya bilang, Bu, sahur sithik seprapat lah, Ibu diketok. Seprapat aja Bu, kalau rada akeh ya separuh, sehingga aturannya seperti itu. Sepertiga dulu ya Bu. Dok, sepertiga masih lemas. Ya sudah, seperempat. Ya. Jadi seperti itu, dia yang merasakan. Biasanya pasiennya punya cek gula darah di rumah. Kalau dia latar belakang gangguan fungsi ginjalnya atau gagal ginjalnya karena gula, bisa disesuaikan dengan pengamatan gula darah selama dia bulan puasa, seperti itu Mas. Baik, berarti memang monitoring terhadap kesehatan sendiri ini juga perlu ya. Kita yang merasakan sendiri dan tentunya penyesuaian dosis obat ini juga menjadi perhatian bersama karena memang kalau terlalu tinggi bisa-bisa jadi interaksi obat ya dokter. Nah, itu interaksi obat. Kan sekarang sudah mulai era GCI itu kan. Kalau bisa puyer sudah mulai dieliminasi GCI kan karena obat ini digerus jadi satu interaksi sehingga lebih baik di-spill, dipecah-pecah tapi dikasih jarak waktu. Sampai baca di mana kalau sudah mulai ngerti interaksi? Wah hebat ini tim broadcastnya sudah menguasai duluan. Enak saya jadinya. Aduh, karena memang dulu pengalaman sih dokter, zamannya kecil dulu sering tipes. Jadi ya itu tadi puyer digerus. Itu jadi momok sendiri tuh buat anak-anak kecil dokter. Yang memang lebih mempermudah daripada minum pil ya, apalagi anak-anak kecil. Jadi digerus. Ternyata itu berbahaya juga ya. Drug interaction. Wah hebat Mas. Saya senang kalau sudah diskusi lawan bicara saya. Nggak banyak saya bercerita gitu. Kalau lawan jenis lebih menarik lagi sebenarnya. Ini kan lawan bicara, lawan diskusi. Lawan diskusi. Baik, kita akan masuk ke segmen terkait dengan asupan cairan dan nutrisi yang tentunya ini menjadi perhatian selama menjalankan ibadah puasa. Nah, ini ada namanya dehidrasi, Dokter Yudo, yang menjadi salah satu resiko serius bagi penderita gagal ginjal yang berpuasa. Oleh karena itu, pengaturan asupan cairan sangat penting ya pendengar. Bagaimana ini, Dokter? Cara mengatur asupan cairan yang tepat selama berpuasa bagi penderita gagal ginjal agar terhindar dari dehidrasi tadi. Iya, betul sekali. Itu yang sering ditanyakan itu kalau pas saat dia kontrol itu ada istilah namanya berat badan kering. Berat badan kering. Jadi berat badan kering itu tidak ada dehidrasi, tidak ada kelebihan cairan entah berupa sesak.
itu bisa 1 liter sehari untuk pasien-pasien yang mengalami cuci darah atau yang tadi itu ya 1 liter sehari 1 liter ya? sehari. Tapi kalau sudah ada kaki bengkak, terus perutnya agak buncit, terus dilihat napasnya gitu, itu ya 500. Tetapi karena cuci darah 2 kali seminggu itu tidak cukup, maka sering disarankan gimana Bu, Ibu, gimana kalau karena Ibu menjalankan puasa ya cuci darahnya tidak 2 kali seminggu, tetapi 3 kali seminggu. Jadi dia kayak merasa agak sedikit ada keleluasaan, tidak, aduh nanti jangan-jangan, nggak usah jangan-jangan karena ada dispensasi 3 kali seminggu. Nah, 3 kali seminggu. Jadi lebih nyaman kan. Kalau dalam bahasa orang awam gitu, kalau 3 kali kan saya bisa foya-foya dok minumnya gitu. Istilahnya kan begitu ya kan. Yep. Saya bisa foya-foya minumnya gitu. Yang tadi saya ceritakan Mas siapa tadi? Yang kalau kan ini masih ada waktu 2 minggu untuk mendekati Ramadan, itu Bapak Ibu sekalian sudah waktunya mulai berlatih. Puasa sunnah Senin Kamis atau tadi saya ditawari minuman, wah haus juga sih saya ternyata. Saya lagi puasa sunnah. Nah itu mulai berlatih sekarang karena nanti kaget. Nah, ciri-ciri kaget itu tidak hanya terus badan lemes, berkunang-kunang, itu kan ekstrim. Nanti saya bilang ke Mas siapa tadi, ciri-ciri orang yang kaget itu pas buka itu biasanya euforia. Euforianya tinggi gitu ya. Kalap gitu ya. Iya, bahasanya kalap ya. Itu berarti dia kaget. Nah, untuk menghindari kaget itu, makanya saya salut sama RRI. Loh, kok bagus topiknya. Saya disuruh sebagai narasumber pas mau OTW Ramadan. Itu kan mengajak mereka, wis payah rek. Wah, gitu. Jadi ternyata ini momennya bagus sekali, pinter sekali Mas Haryo mengundang saya pas mendekati OTW Ramadan. Sebetulnya dengan cara beradaptasi puasa sunnah seperti ini, tidak hanya orang sakit ginjal tok, ya kita ini ya sudah waktunya ibarat mesin pemanasan. Betul, pemanasan dulu. Warming up. Gitu. Karena memang sejatinya kalau orang yang di-push to the limit tanpa harus ada warming up pasti ya sakit juga. Orang maraton saja ambil 100 meter dulu, gak mungkin langsung ke 500 meter ya dokter ya. Gimana? Aduh. Ini mumpung ingat juga ini dokter, mungkin sedikit keluar dari topik sekaligus sebagai tindakan preventif untuk kita yang masih muda ini. Untuk menghindari dehidrasi pasti membutuhkan yang namanya cairan ya, minum. Tapi salah kaprahnya kalau dari teman-teman Haryo ini, mereka ini minum kemasan itu loh dokter, yang manis-manis. Apakah itu juga bisa men-trigger atau memicu penyakit gagal ginjal atau bahkan dialami dengan anak-anak muda seperti sekarang? Betul. Sekarang itu kalau di mall tuh sambil jalan tuh dia pegang es krim, terus yang minuman gede itu yang jumbo itu. Oh iya, es teh jumbo. Pokoknya itu manis-manis loh. Iya. Itulah yang saya bilang, di dalam tubuh kita itu sudah punya komputernya, chipnya. Jadi barang siapa yang minum manis dan ternyata dia mager, maka energi itu akan ditumpuk di dalam tubuh. Lumbungnya siapa? Organ juara 1 terbesar di dalam tubuh kita yang mau kayak itu Mas, kayak di film-film petani itu kan, panen terus taruh lumbung. Nah, kalau lumbungnya penuh, taruh di kamarnya anaknya tumpuk-tumpuk begitu. Kalau lumbungnya penuh ditaruh di mana? Ya ditaruh di depan teras. Nah itu artinya kalau penuh, maka kelebihan energi itu oleh tubuh dirubah jadi fat. Fatnya itu satu-satunya organ yang bisa mengubah, organ terbesar di dalam tubuh kita yang bisa mengubah gula yang dari teh jumbo tadi itu, yang lain-lain sampai ceritakan tadi itu dirubah tubuh menjadi fat, yaitu organnya lumbungnya namanya liver. Nah, prosesnya namanya glukogenesis bahasa medis saja, tapi intinya dirubah jadi fat. Nah nanti kalau pas dia olahraga, pas dia jalan jauh, itu fatnya dibongkar jadi energi, jadi gula lagi untuk keperluan aktivitas. Sehingga orang bilang, adik-adik kalau mau ujian jangan lupa makanan berkalori. Karena apa? Karena di dalam organ tubuh kita yang paling besar juara 1 menyerap kalori paling banyak adalah brain, otak. Sehingga kalau Mas Haryo punya anak SD terus berangkat ujian dia nggak mau makan, pasti nggak kuat. Karena otaknya organ yang paling besar menyerap kalori atau gula itu otak. Nah yang organ yang lumbungnya kalori itu liver.
Sehingga Mas Haryo dan kawan-kawan tak lihat tadi sudah mulai perutnya buncit, lingkar pinggang sudah lebih dari 90. Itu berarti lemaknya di sistem lumbungnya sudah penuh, ditumpuk di luar lumbung. Di mana itu? Di perut. Ini ada gelambir begini. Terus nomor 2 kalau cewek di daerah pinggul, bahu, dada. Kalau cowok biasanya perut. Itulah ada istilah di WHO, kalau bisa laki-laki seperti seusia Mas Haryo nggak boleh di lingkar perut dari pusat itu nggak boleh lebih dari 90 cm. Wah, ini juga baru tahu. Nanti habis ini diukur baik. Pasti gelambir. Nah, kalau cewek 80 cm. Nah, kalau sudah ada 90 cm, hasil labnya jelek, kolesterolnya, tensinya rada tinggi sedikit, maka langsung divonis Mas Haryo kena metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu, ya tadi itu, kalau lemak, kalau sudah lumbungnya menyimpan lemak atau fat sudah nggak bisa ditaruh di luar, di antaranya selain yang di bawah perut sudah penuh juga, nggak bisa menampung fat, maka ditumpuk di pembuluh darah. Maka ada istilah penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah yang sempit itu di tangan, kesemutan. Kalau menyempit di jantung, namanya gejala penyempitan pembuluh darah jantung. Yang sering muncul, Mas bilang tadi, tanda-tandanya pada lampu kuningnya sudah nyeri dada di sebelah kiri. Kalau di otak sempitnya mulai keliengan, vertigo, jadi aliran darahnya sudah mulai nggak lancar. Saling berkaitan ternyata. Nah, itulah kenapa yang Mas bilang tadi, orang normal aja yang nggak usah punya histori ginjalnya nggak sehat aja seperti ini. Nah, apalagi pasien kita atau masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian hadirin yang mendengarkan acara hari ini, yang barangkali punya ginjalnya kurang sehat, ya harus lebih concern dong. Jangan terus enggak, karena ini lebih berisiko untuk pembuluh darahnya itu ketempelan fat. Itulah kenapa menu-menu yang diberikan pada pasien yang dengan ginjalnya kurang sehat, tidak hanya gagal ginjal, Bu, jangan bisa ya, kalau bisa jangan nasi-nasi. Nomor 2 apa? Lemak. Tadi sudah saya bilang ya. Kalau sudah orangnya mager kayak Mas Haryo begini, duduk mulai pagi sampai sore, kalorinya itu akan ditumpuk karena nggak ada aktivitas. Mager, yang aktivitas jempolannya, survei googling gitu kan, nggak ada bisa membakar betul. Itu sarapannya pagi, wah banyak. Nah itulah, apalagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin kurang beruntung punya mengidap sakit ginjal maupun gagal ginjal, cenderung mager. Nah, nggak ada masalah kalau waduh dok, kaki saya lemah, ya memang macam kan tangan bisa gini. Kadang-kadang apa yang kayak balon gini kan. Iya, ada itu. Gini. Tentu ada pakar psikolognya loh. Kalau cemas itu digini-gini kan itu bisa mengurangi meredakan ya. Pernah tahu itu ada Iya. Itu bisa cemas kok belum tanggal muda kok lama sekali gitu kan. Cemas kan. Jadi bisa dibantu dengan itu. Nah, oleh karena itu yang orang sehat aja tadi, Dok, saya ini dan teman-teman di RRI ini sudah mulai buncit semua. Apalagi sahabat kita yang sedang menderita mengidap gejala ginjal ataupun sudah mulai cuci darah, yang ginjalnya dianggap gagal ginjal, itu sudah mulai concern harus seperti itu, Bu. Micinnya dikurangi. Nomor 2, kenapa micin dikurangi? Kan mengandung natrium juga. Natrium itu garamnya dikurangi ya, Bu, nggak usah asin-asin. Nah, yang sudah mager, susah beraktivitas, terus fatnya jadi tambah banyak. Sementara asupan makanannya, coba sekarang di mana ada yang nggak ada fat, mulai dari crispy apa? Iya. Setuju. Ada crispy, ada chicken fried. Iya, jajanan sekarang lebih kompleks. Nggak ada ya, apalagi telur gelung yang di kerupuk jadi ya. Benar. Mana ada yang pakai fat? Makanya sering kali ke pasien kita yang mengalami gangguan fungsi ginjal maupun yang sudah gagal ginjal, Bu, kalau misalkan pengen gorengan ya minyaknya ya jangan yang hitam gitu terus dipakai lagi. Minimal sekali sisihkan. Karena minyak itu kalau sudah di atas suhu tinggi, kimia-kimia berubah. Minyak trans dulu, Mas. Iya. Dan kalau sudah berubah kimia 2 minggu, ayo puasa sunnah. Misalkan nanti puasa sunnah ada trouble, ayo cek yuk. Nanti cek, wah ternyata bener. Wah hari ini web saya rapotnya merah. Apa aja merah? Nih lihat asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, lifestyle. Karena yang
asam urat tinggi pun bisa mengganggu fungsi ginjal. Baik. Namanya istilahnya urat nefropat, itu bahasa medis, tapi intinya kalau asam uratnya terlalu tinggi tidak hanya menyerang sendi, ginjal pun juga berantakan. Karena asam urat itu keluarnya lewat pipis bukan lewat tinja. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah Mas Harjo tadi bilang, "Dok, kan bisa dicegah dengan lifestyle." Ya itu yang kita maksudkan 2 minggu sebelum Ramadan itu kalau bisa labnya jangan merah gitu. Karena kalau pas Ramadan puasa nanti kita rapotnya merah setengah mati, masukkan setengah mati maksudnya berat kan. Saya mau masuk Ramadan kok rapot saya jelek, gak akan mungkin bisa fit. Betul, banyak pantangan ya akhirnya menghalangi jalannya ibadah itu tadi. Hebat ini Mas Aryo, ini udah baca rupanya. Baik, sebagai informasi pendengar, bahwasanya mager ini adalah males gerak, ini akronim pendengar, dan memang lifestyle atau gaya hidup males gerak tadi dan banyak sekali penyakit-penyakit yang mengintai bukan menjadi mitos ya pendengar. Jadi memang ada seperti itu. Kalau Anda semakin aktif atau semakin peduli dengan gaya hidup sehat, banyak penyakit yang mungkin baik gitu ya. Jadi lebih menjauh dari kesehatan kita itu tadi. Dan baru tahu juga bahwasanya sistem pencernaan ini bisa mengalami yang namanya overload ya tadi. Iya. Lumbungnya itu tadi. Dokter, suplemen nutrisi ini kan mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi penderita gagal ginjal selama berpuasa. Jadi apa saja suplemen nutrisi yang aman dan direkomendasikan untuk penderita gagal ginjal yang berpuasa? Dan bagaimana cara mengkonsumsinya secara tepat? Iya, itu juga sering ditanyakan. Bahkan sekarang kan stadium 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau sudah kalau sudah stadium 3, 4, 5 biasanya suplemennya ya beda. Biasanya lebih cepat. Bu, ini kalau pas lagi cuci darah, suplemennya bisa dimasukkan lewat pada saat cuci darah itu. Nah, kemudian kalau masih stadium ringan itu bisa pakai pil. Jadi kayak semacam suplemen per minum. Hingga itu membantu. Suplemen itu ada istilah medis namanya mengandung asam amino esensial, di mana masyarakat kita itu yang asam amino esensial yang sangat dibutuhkan untuk ginjal itu tidak cukup dipenuhi dengan makanan lokal, makanan sehari-hari. Seperti yang Mas Haryo bilang tadi, sehari-harinya itu kalau nggak crispy itu, chicken itu, goreng-gorengan ya, macam-macam itu intinya itu loh. Terus dapat nutrisinya dari mana? Ada itu yang saya punya pasien wadahnya besar, tak lab, loh ternyata undernutrisi. Ini rapotnya merah semua. Padahal badannya seger. Iya, seger, besar. Loh Bu, ini suaminya ini Bu, rapotnya merah. Kan sering tuh saya tunjukkan rapotnya di print tuh loh Mas, langsung keluar merah. Loh, ini loh Bu, ini kekurangan zat ini. Loh, kok bisa Dok? Coba suami Ibu suka nanya, nggak tahu Dok, sukanya dia jajannya sudah jajan di luar, sudah nggak mengkonsumsi itu. Akhirnya saya tunjukkan, ini Bu, nutrisi yang seharusnya untuk memenuhi yang merah-merah tadi itu. Dicatat, difoto, di print, tempelkan kulkas, kekurangannya ini gitu. Wah, ini bisa menjadi perhatian ya, bahwasanya badan yang besar, badan yang seger ini bukan berarti full nutrisi, ternyata rapotnya merah ya. Bisa jadi ini penumpukan penyakit dalam tubuh ya malahan ya. Yang paling sering itu yang tadi Mas Haryo bilang di awal sesi kita diskusi itu, lemak jahat. Nomor 2 sekarang eranya crispy tadi itu sekarang lebih ngetren itu kekurangan zat besi. Terus akhirnya si istrinya bilang, "Iya Dok, suami saya itu suka kuliner di luar, padahal saya sudah nyiapin sayur gitu. Saya lihat sayurnya apa aja Bu, ini di fotonya itu kan, di HP-nya. Bagus Bu, ini sayur untuk meningkatkan gizinya." Ini enggak mau Dok, sukanya di luar. Memang di luar lebih gurih kan, macam-macam kan ada pilihannya, apalagi di rumah udah tak masak kan jarang mau gitu. Padahal vegetables itu kan bagus. Sayur-sayuran tadi ya. Pencernaan. Nomor 2 juga ada memang beberapa vegetables atau sayur yang tidak direkomendasikan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal yang stadium 4-5 tadi itu yang cenderung hiper asam urat, maka hindari kayak bayam, hindari yang brokoli yang memang kalau dimakan asam uratnya tinggi.
sambal pecel itu juga asam uratnya tinggi. Wah, walaupun enak ya, tapi Iya. memang ya sejatinya pendengar bahwasanya makan tidak cuma makan asal kenyang, melainkan ada beberapa nutrisi atau gizi yang perlu menjadi perhatian bersama gitu ya. Kalau asal kenyang, badan gemuk bener, tapi rapotnya merah tadi Iya, semua ya. merah semua. Dan terkait dengan konsumsi suplemen tadi dokter, memang harus konsultasi medis terlebih dahulu ya, agar tidak salah langkah untuk mengkonsumsi suplemen tadi yang dipilih ya. Karena memang tidak semua suplemen ini direkomendasikan, bahkan untuk Anda yang suka beli suplemen secara mandiri melalui online itu Iya, tadi. konsultasikan. Ini Konsultasikan. kira-kira cocok nggak dengan papa saya, mama saya? Biasanya saya bilang, oh aman bu, lanjutin aja. Iya nih dapat oleh-oleh dari anak saya yang kerja di luar negeri. Terus begitu saya baca bahasanya, bukan bahasa Indonesia. Wah. Waduh, saya nggak bisa baca. Ada bu, terjemahannya. Oh iya dok, diprintkan, seret. Nah sekarang AI kan, Ya, ini kalau ini bahasanya ini. Oh, jangan bu, ini bapak asam uratnya tinggi. Jadi kalau makan suplemen ini atau suplemen A, suplemen B itu, wah nanti asam uratnya tambah tinggi bu. Ada nggak suplemen yang lain? Biasanya gitu saya. Biar dia merasa nyaman kan, wah aman. Gitu. Yang ini jangan ya, spill aja buat siapa gitu. baik. Ini kalau Haryo ingat ketika masa-masa puasa khususnya untuk anak-anak muda seperti saya ini sleep awareness-nya makin kurang karena Iya. habis sahur kadang begadang main game atau mungkin melakukan aktivitas yang lain. Apakah ini juga bisa men-trigger yang namanya penyakit ginjal? Karena pernah Haryo dengar itu bahwasanya kalau kurang tidur ini bisa ngaruh ke ginjal juga ini dokter. Iya, jadi sekarang mas pulang dinas jam berapa? Terus nanti ada spill sebentar 1 jam. Bahkan ada yang temen tanya, saya kalau di kantor tuh sambil di kursi gini lumayan dapat 1 jam, itu sudah bagus. Oh, udah bisa deep sleep ya gitu Iya. ya? Oh, Ciri-cirinya deep sleep, fase deep sleep itu adalah ini, matanya itu gini. Jadi REM, rapid eye movement. Jadi kalau ada temannya tiduran terus matanya kelihatan goyang-goyang, dia sudah fase deep sleep. Baik, Itulah kenapa sekarang trennya di medsos itu, ayo tidur harus cukup. Jangan tidur tok, tapi harus mencapai fase itu. Fase deep sleep itu Karena tadi fase ya. deep sleep yang Mas Haryo sampaikan tadi itu, dia pada saat di titik itu maka tubuh melakukan detox. Jadi yang jajan sampah itu dibuang semua. Iya. Sehingga kalau deep sleep tidak tercapai, tahu-tahu bangun, maka si detox itu tetap si racun itu tidak bisa didetok dengan maksimal, akhirnya dia numpuk. Kalau numpuk di otot, dia bangun tidur pegel semua. Pernah nggak Mas Jari bangun tidur? Rasanya Iya. nggak enak, nggak fresh. Padahal durasi jam udah lama 4 jam gitu. Tidak mencapai deep sleep. Oh, begitu. Nah, nomor 2, kalau itu zat racunnya ditumpuk di jantung, ya otot jantungnya berdebar-debar. Kalau numpuk di otak, pusing, gerah, dan lain sebagainya, nggak nyaman di otak, pusing, cenuh-cenuh dan lain sebagainya. Jadi Mas Haryo tidak harus terobsesi dengan 8 jam itu mulo tadi itu yang panjang non-stop long sleep, tidak, Oke. tetapi bisa di-spill. Dan saya sering melakukan itu. Jadi pas pas pasien kosong nunggu lab kok lama sekali. Iya, Saya iya, ambil iya. tidur belakang, kursi saya kan bisa gini. Bisa diputar punggungnya. Saya tidur. Tahu-tahu dok ada pasien. Oh ya, sudah tak Itu sudah seger ya? Iya, itu ya? sudah seger. Oh, baik. Dan itu yang namanya deep sleep yang Mas Jari sudah banyak baca rupanya. Saya senang sekali diskusinya jadi enak. Nah, deep sleep 8 jam bisa 2 jam nanti sore. Nah yang Mas Jari yang saran-saran yang dikatakan kalau habis sahur saya mau deep sleep, habis sahur gimana ya, jangan, kan sudah saya bilang. Salah kaprah kalau ini. Nah, deep sleepnya habis sahur, ya jangan. Habis sahur itu ritme di dalam tubuh itu ada chipnya. Baik. Nah, chipnya itu disetting oleh Yang Maha Kuasa. Kalau habis sahur atau sekitar subuh itu disetting kayak sepeda motor itu sudah mulai panas mesinnya. Nah, itu kalau diperiksa hormonnya kortisol, semuanya hormon-hormon epinefrin itu titik tertinggi itu pada saat bangun tidur sampai nanti siang jam 11 gitu. Dan itu dimanfaatin. Itu sudah pemberian karunia Tuhan pada saat dia bangun habis sahur terus dia deep sleep. Kan mubadir itu. Manfaatkan untuk aktivitas. Setuju. Sehingga tidak heran di Jember ini saya senang begitu sahur tak lihat di jalan-jalan itu anak adik-adik SMP, SMA muter alun-alun. Olahraga ya. Itu yang benar. Nomor 2 sih selain mengikuti namanya siklus circadian hormon. Biar tubuh itu kalau hormonnya sesuai jadwal on time, perputarannya sesuai siklus,
aman. Nomor 2, membakar lemak kalori yang maaf mungkin tadi sahurnya agak foya-foya, berlebihan tadi. Iya, foya-foya itu bisa dibakar dengan pada saat sahur, jangan deep sleep tapi exercise. Seneng saya kalau bisa lihat anak-anak muda sekarang trennya kan kayak running gitu, bareng-bareng gitu, keren banget itu. Dia bisa bakar fat, bisa bakar gula, apalagi alun-alunnya sekarang baru, wah tambah banyak saya lihat sekarang. Tambah memanjakan mata ya, makin semangat. Masalahnya di samping alun-alun banyak kuda. Aduh, banyak sekali. Agak repot juga ya. Akhirnya yang terjadi, tak lihat sambil jalan tangan kiri bawa tentengan, sambil jalan sambil digigit-gigit. Sambil nyangu ya, itu namanya ngabuburit sambil jajan mendengar. Baik mendengar, sebenarnya akan jauh lebih baik kalau kita lanjutkan pembahasan ini, karena tentunya masih banyak lagi informasi yang perlu kami gali terkait tips aman berpuasa bagi penderita gagal ginjal. Namun sudah saatnya untuk Dr. Yudo menyampaikan closing statement-nya untuk para pendengar. Nomor 1, jangan putus asa. Jangan putus asa, baca lab, keluhan apapun, jangan ditelan bulat-bulat, konfirmasi. Nomor 1 lab, kalau mau lab nggak jelas membacanya silakan ke dokter panjenengan, Bapak Ibu semua yang terdekat mana, konsultasikan. Begitu sudah tahu, waduh ginjal saya kurang sehat, jangan langsung underestimate, langsung putus asa, BT, masih ada jalan namanya lifestyle perbaiki. Kalau sudah lifestyle beres semua, membaik, aman. Tapi kalau dengan lifestyle dan lain sebagainya, suplemennya Mas Harjo sampaikan tadi masih belum baik, jatuh ke dalam stadium berikutnya, jangan putus asa, karena kita punya preventionnya lagi kan. Tadi kan dari garam, dari lemak, fat yang tidak sehat. Nah itu nanti mencegah setidaknya tidak jatuh ke stadium yang lebih berat. Bagi yang sudah lebih berat, sudah cuci darah, sudah harus rutin cuci darah seminggu 2 kali, ada opportunity untuk menunaikan ibadah puasa yang ditunggu-tunggu tiap tahun sekali, yaitu dengan membuat lampu merah, kuning, hijau tadi itu. Lampu kuning, hati-hati ya, kalau sudah ada tanda-tanda lampu kuning kayak tadi sesak perutnya. Baik, matur nuwun Dr. Yudo atas informasinya, sudah menyempatkan waktu bagi kami berbagi informasi yang bermanfaat insya Allah untuk kedepannya.